حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab sama narasumber. Ya, salam sejahtera, selamat siang, semangat sehat buat penonton Bonser Channel. Kali ini hari bagus, hari baik. Gua mampir ke tempat narasumber yang emang udah lama pengen gua silaturahmi, baru kesampaian, dan kemarin ketemu di lapangan bola, akhirnya main lagi ke tempatnya. Dan sekarang mau menjelang Ramadan, banyak yang berhubungan yang berhubungan dengan Ramadan, gua ngobrol sih yang narasumber. Ya, tanpa panjang lebar, narasumber sebelah gua ini kita sapa buat penonton Bonser Channel. Nah, saya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ruhiyat dari Listrik 6, tahun 2001, Bonser 3. 2001 dan 2021 kalau nggak salah gua main kemari ya. Iya. Jenis kopi tuh bang ya. Itu kopi. Kopi itu ya. Janjiannya masih enak tuh. Tapi ngeri Sekarang udah kopi. Ya. Waktu itu ngomongin nostalgia, tapi kita sekarang ngomongin masa depan dan berhubungan dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bang. Sehat. Dawai. Alhamdulillah. Ente nambah gemuk, aneh nambah gemuk. Istri gagal ngurusin ya. Karena gemukin ya. Karena gemukin. Ya, gagal ngurusin. Bisa gitu. Kan aneh udah lama nih yang sering aneh WA sewaktu-waktu pengen main-main, akhirnya sampai sekarang belum sampean. Tapi akhirnya aneh sampainya di rumah ente untuk pengen tahu perjalanan ente punya dan bisa mendirikan masjid Asam yang di Jonggol ya? Ya, di Jonggol Sukamakmur. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya tahun 2020 bang, sebenarnya tahun 2020 itu aneh sama kakak, abang aneh ikut pelatihan di online ya, pelatihan online ini di pelatihan Masjid Belioner di Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak, Masjid Munzalan Pontianak, Masjid Kapal Munzalan Pontianak dulu itu. Nah, kita ikut berbayar saat itu untuk bagaimana cara mengelola masjid yang bisa banyak jamaahnya, makmur jamaahnya juga makmur income-nya gitu. Jadi disitulah tergerak untuk bagaimana bisa mengelola sebuah masjid yang punya manajemen yang bagus gitu ya. Nah, saat itu kita tergerak untuk gagasan-gagasan saya sama abang yang selama ini mungkin pernah ikut di remaja masjid, pengurusan masjid, banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan gagasan-gagasan anak-anak muda saat itu kan, mentok masalahnya ketika masuk ke manajemen masjid di sekitar rumah kita. Nah, maka kita pengen punya gagasan itu terwujudkan di manajemen masjid yang kita siapkan gitu. Nah, ketika ngobrol-ngobrol zaman COVID itu kita pengenlah bikin masjid, kemana ya, pengen bangun masjid, terus tanah siapa gitu. Emang ada tanah yang kita bangun aja nggak ada tanahnya kan. Gitu, udahlah gitu. Pas kita ngobrol-ngobrol ini, kenapa nggak kita coba tanahnya yang ibu saya punya itu di daerah Sukamakmur gitu, Jonggol. Karena sewaktu beli dulu, kata ceritanya ibu sama bapak itu ke sono
susah jalannya, apa becek, kemudian belok, kemudian sampai bisa jatuh dari motor gitu lah saat jenguk itu kan. Tahun 2013 gitu, tahun 2013. Oh jalannya terjal gitu. Oh ya udah, kita nggak, udah anaknya sebagai anak yang punya cerita begitu, males lah sana gitu. Nah ketika masuk 2020 itu, nah coba kita lihat lah, udah lama banget nih punya ibu nggak dilihat. Tapi sebelumnya emang sama sekali belum lihat. Belum sama sekali ngelihat. Cuma orang tua ente doang. Ya, iya, selama ini cuma bolak-balik orang tua doang. Kita dapat cerita aja bahwa punya tanah. Nah, ketika kita cobain ke sono, ternyata kayaknya ini memungkinkan untuk kita bikin masjid. Kita tanya ke masyarakat sana, mereka nggak punya masjid. Kalau masjid itu kalau sholat Jumat jauh gitu. Sholat Jumat jauh, kalau mau adain kegiatan tuh jauh. Nah, maka kita kalau di sini bangun masjid apakah boleh gitu. Oh ternyata di sini responnya bagus, oh boleh gitu. Alhamdulillah. Nah ketika ada respon dari masyarakat oke, barulah kita ngomong ke ibu saya, Bu, kalau memang ini diniatkan wakaf, gimana kalau diwakafkan, karena masjid itu harus wakaf dasarnya kan gitu. Emang mau bikin pakai uang dari mana gitu kan. Ya dari Allah lah, maksudnya dari siapa gitu kan, dari Allah Bu gitu, dari Allah. Kalau Iyat sama Mas Urip mah nggak punya, kakak saya nama Urip gitu, kayak Mas Urip mah nggak punya duit gitu. Kalau tadi kan beli berdua nih sama bokap sama orang tuanya. Iya. Bapak masih ada? Bapak itu masih ada. Masih ada. Ngomong masjid ini? Ngomong masjid ini masih ada. Masih ada. Nah, tapi kan karena itu uang pensiunan ibu saat itu emang yang membeli itu. Nah, ketika ngomong ibunya meragukan atas gagasan kita tuh berdua, dan dari mana gitu. Nah, kita meyakinkan bahwa ini insya Allah kalau memang nanti ibunya siap, sudah ikhlas untuk ridho mau dibikin diwakafkan, ya insya Allah nanti akan lebih dimudahkan Ibu. Nah, ntar kita siapin perangkat-perangkatnya, ya yayasan, kemudian rekeningnya, segala macam, kemudian jaringan-jaringan kita ntar akan kita optimalin gitu, baik dengan keluarga maupun juga dengan beberapa pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan donasi ke sana. Ternyata ibu oke, barulah kita mulai tuh penjajakan demi penjajakan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, tokoh-tokoh agama gitu. Akhirnya mulailah buat proposal, buat segala macam ya, mulai yayasan, kemudian yayasan, terus kemudian proposal ya Bang ya. Yayasan dulu, habis itu proposalnya kan harus apa sih ini, tanahnya ternyata historikalnya itu punya histori, tanah itu tanah di daerah sana tanah rawan gerak gitu ya. Nah kita cari tanah di rawan longsor itu tanah apa, kita cari di lewat Mbah Google itu kan, ternyata yang paling cocok adalah bangunan bambu. Nah bangunan bambu, siapa sih orang yang jago di bambu gitu kan, ahli di bambu. Nah ketemulah namanya Yayasan Bambu Indonesia. Kalau kita ketik bambu pasti muncul di situ Yayasan Bambu Indonesia tuh. Kalau kita cari di Google. Nah, Yayasan Bambu Indonesia itu adalah dari namanya Abah Haji Jatnika Nagami Harja. Nah, beliaulah yang pakar bambu. Itu kita sowan akhirnya ke sana lewat sosmed segitu. Kakak coba DM ke sosmednya, kemudian kita ketemu dan ternyata responnya juga baik dan dia siap bantu gitu dengan project yang tidak seperti kontrak umumnya gitu ya. Ini karena proyek masjid ya, rumah ibadah, jadi kita bantu. Toh saya belum pernah bikin masjid yang saya pernah bikin masjid di Serang kalau nggak salah, cuman itu kan bantuan dari Honda, kalau nggak salah Astra Honda. Jadi kalau ini kan murni dari ini swadaya penggalangan dana. Nah, coba saya pengen berjuang juga di sini. Alhamdulillah dengan menekan anggaran, kemudian dengan perjuangannya Abah juga untuk menyemangati kita juga buat bikin itu. Alhamdulillah kita direspon baik. Jadi nggak seperti kontrak pada umumnya yang 25% sebelum terjadi setelah kontrak gitu kan. Kemudian 75% kalau bayar kalau sudah jadi bangunan 70%, 20% kalau pelunasan, nggak gitu. Jadi alhamdulillah fleksibel tuh secara pembayaran, selama ada duit bayar, selama ada duit bayar, selama ada duit bayar gitu. Ya udah. Kalau itunya boleh tahu total dana anggaran yang untuk pembangunan?
total dulu project itu 1,2 miliar. Dari bambu semua. Dari ya setengah 60 sentinya naik batu bata, terus selebihnya bambu. Kalau untuk bawahnya pondasinya tetap basa batu kali gitu. Ya nilainya 1,2 miliar. Dengan dana swadaya akhirnya Abah mau bantu. Ya udah pokoknya ada duit geser. Ruhyat, Kang Ruhyat ini minta duit, ya alhamdulillah ada gitu. Setiap pokoknya ada terus ya. Nah itulah yang mengalir, kita nggak pernah tahu itu saat aneh coba buat itu kok ya dimudahin sama Allah gitu. Ini mah bukan karena, alhamdulillah dalam 1 tahun tuh 1,2 miliar itu berhasil kita lunaskan gitu. Ini murni bukan karena kehebatan kita nyari duit sebenarnya. Kehebatan ini pertolongan Allah sih sebenarnya. Allah gerakin hati-hati orang-orang baik di sekitar kita yang untuk mau nyumbang ke rekening ini gitu kan. Karena jadinya itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi gitu. Ya, jadi kalau jadi fisiknya sebenarnya cuma dalam waktu 8 bulan. Jadi fisik tuh udah jadi secara bisa ditempati untuk sholat. Cuman pembayarannya itu dalam waktunya 1 tahun kita lunas. Secara kan kita harus tetap melunasi kan. 1 tahun kita melunasi 1,2 miliar itu dengan perjuangan, masya Allah itu ya gitu. Jadi nah ternyata Allah mudahin di perjuangan itu. Ternyata memang ada yang sebelum kita malah ini sih ada ini Bang Dawai, ada yang nawarin udah kita aja yang nyumbang gitu kan. Kita aja yang nyumbang saya punya donatur dari Timur Tengah nih, ada yang nawarin gitu. Tapi dari pondasi nggak boleh diapa-apain dulu gitu, dari awal gitu. Wah kita nggak pengen tuh kayak gitu karena misi kita itu adalah jadi jembatan amal soleh gitu kan. Jadi kita pengen ngundang banyak orang-orang baik, hatta dia cuman ngasih 10.000, 2.000, 5.000 dia bisa gitu untuk bisa kontribusi partisipasi di pembangunan masjid ini gitu. Jadi amalnya dia kelak gitu kan. Kita pengen begitu. Kalau jadi kemudian kita kan nggak, pertama yang kedua kita nggak punya database orang-orang baik yang bakal nanti bersama kita berjuang di dakwah masjid ini gitu. Kalau kita langsung dapat dari donatur besar gitu kan, ya udah habis sekian, besoknya kita nyarinya pusing lagi kan untuk menghidupi masjid segala macam. Punya income. Nah itu kemudian ini iya. Jadi kenapa kita nggak mau langsung donatur besar yang mensuplai kita gitu. Kita bangun aja minimal kita buka program harian, sedekah subuh, sedekah harian, macam-macam lah. Ya, link yang lain juga iya, link yang lain sampai kita datang ikut ke Tuan Guru Ustadz Abdul Somad gitu kan, ke Pekanbaru gitu untuk minta endorse beliau gitu. Walaupun endorse-nya gratisan gitu ya. Karena nggak punya duit buat bayar Ustadz kaliber. Ustadz itu kan sampai gitu. Agar kita ikut program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad, kita coba di akhir acara kita minta tolong dibantu gitu kan. Ini kita lagi bangun masjid di daerah ini gitu. Alhamdulillah beliau berkenan, langsung kita dibuatin buat videonya, kemudian kita sebarin itu di sosmed kita tuh ya kan. Alhamdulillah tuh mungkin lebih deres lagi tuh alirannya kan. Lebih deres lagi karena penting juga ternyata ya kayak gitu-gitu tuh, ternyata sosok-sosok orang yang memang itu. Alhamdulillah dengan izin Allah jadilah 1 tahun itu masjid secara proyek itu beres, terus secara ini sudah bisa difungsikan, digunakan. Nah, sekarang PR kedua nih, jadi nih. Nah, tadi ente training cara membangun masjid, misalnya masjid mendapatkan income. Nah kalau pertama yang kedapetin masjid secara makmurnya kita coba sekarang ada sampai hari ini yang alhamdulillah masjid terus dipakai untuk kegiatan pendidikan Al-Quran buat anak-anak masyarakat situ dari asar sampai isya setiap hari, nggak ada liburnya tuh, setiap hari dari asar sampai isya. Nah kalau setiap Jumat ada pengajian ibu-ibu pada Jumatan tuh pada ngumpul sampai asar, dari pada Jumatan sampai asar mereka
kumpul ibu-ibu sekitar 70 sampai 80 orang. Dan itu sebagai operasional buat kegiatan masjid. Ya, kegiatan masjid. Oke. Nah, income-nya dari mana? Pertama ya dari ini orang-orang yang masih kita sampaikan bahwa kegiatan ini ada, kegiatan ini Dari orang-orang yang donasi iya, pembangunan. waktu bangunan kalau database walaupun nggak sesignifikan saat pembangunan ya, Ini beda lagi nih. ya orang-orangnya ada yang beda, ada yang dulu lama, Ada yang bertahan. Memang melakukan amal soleh lewat begini. betul itu. Kemudian ada tetap kita cari secara yang bisa jadi donatur tetap di ini, ada perusahaan, ada CSR kita memberikan. Kemudian kita cari juga lewat pembuatan aplikasi sedekah gitu kan, kayak semacam website gitu ya, website sedekah gitu. Nanti orang tinggal klik aja bisa langsung pembayaran lewat mobile banking atau OVO, GoPay atau segala macam itu. Kita tinggal pembuat ini itu alhamdulillah tuh dari situ lumayan kita kasih link-link di sosmed kita, linknya, link sedekahnya, link Ini website. apa nih? Kan apa ada jenis-jenisnya, sedekah, zakat, wakaf ya? Apa Ya, gimana? ada 3 kalau semua tetap 3 Bang Dawai. Jadi ada rekening di kita buka untuk 3 infak dan sedekah, yang kedua ini rekening untuk wakaf, yang ketiga untuk link untuk zakat. Kenapa Jadi dibedain gitu? ya karena kan sesuai fikihnya beda-beda gitu kan, sesuai fikih peruntukannya itu beda-beda. Kalau yang lebih fleksibel adalah di infak sedekah, bisa kemana aja. Tapi kalau wakaf kan nggak bisa, dia harus terjaga nilai pokok utamanya itu harus nggak boleh terkurangi. Kalau wakaf, wakaf bisa berupa tanah. Kita juga dapat, alhamdulillah ini juga dapat tanah sampingnya masjid itu 1000 meter wakaf juga, jadi 1000 meter lagi. Jadi kita total yang mengelola tanah wakaf itu 2500 meter. Jadi ini wakaf belum ada di ini, kita lagi proses, nggak tahu mau diapain gitu. Lagi masih 1000 meter masih kosong, jika kasih taruh tanam duren di situ ada gitu, ada. Yang satu lagi, kalau zakat dia tertentu, kita ngeluarinnya kita minta zakat itu nisab, sesuai nisab ya kan, buat bisa kita ngeluarin zakat kita pribadi kan. Kemudian ngeluarinnya juga tertentu, cuma hanya 8 asnaf aja, nggak bisa beda-beda 8 golongan orang kan, yang menurut Al-Qur'an gitu ya. Nah itu 8 orang itu kita nggak bisa keluar dari 8 golongan itu. Nah nggak bisa janda, yatim gitu, nggak bisa. Karena apa? Kalau yatimnya miskin atau jandanya miskin, baru bisa kita kasih kan, gitu. Nggak bisa. Nah, ya kalau kontrakan banyak nggak bisa, janda kontrakan banyak nggak bisa kan. Yatim pegang HP-nya iPhone lagi, Pro Max 14 gitu. Kan nggak bisa juga kan. Gitu. Bukan masalah HP-nya bang, dia kan HP bisa dikasih. Ya pulsanya dari mana dia, ya kan gitu ya. Kan menarik gorin itu utang ya? Utang ya, orang yang berhutang. Utang itu maksudnya gimana? Ya utang dia orang yang memang terjebak di hutangnya, dia nggak bisa membayar gitu ya. Tapi utangnya versinya tidak bisa membayar, agak proses lama. Iya, prosesnya lama, dia udah terjebak di hutang, nggak bisa lama, kehidupannya juga lagi susah gitu ya. Kemudian utang itu kan juga harus, nah itu tugasnya kita sebenarnya sebagai pengelola masjid, bayar tuh yang sebagai amil masjid ya, amil ya, sebagai pengelola zakat, infak dan wakaf itu kan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat tentang itu kan. Makanya zakat itu jadi suatu yang punya power yang luar biasa sebenarnya kalau dimanfaat. Kalau pajak kan sekarang kadang buat infrastruktur, buat gaji pejabat gitu. Tapi kalau dari zakat diperuntukkan sama negara, coba kan luar biasa kan. Nah, zakat nggak bisa ke fisik kan gitu. Tapi kalau zakat kan ini juga jadi pelajaran ibrah buat kita kan, zakat jadi sebenarnya bisa membangun manusia gitu, bukan membangun infrastruktur. Kalau pajak kan infrastruktur, tapi kalau zakat bisa membangun manusianya gitu. Kalau udah negara Indonesia, kita bisa bayangin kalau zakat bisa dikelola dengan baik kan, ya Allah makmur lah insya Allah. Insya Allah Indonesia bisa makmur kalau dari zakat doang aja. Nggak utang mulu ya. Bansos nggak perlu dipolitisasi sih, nggak perlu dipolitisasi bansosnya gitu. Pakai zakat aja udah gitu, nggak perlu ada merek siapa namanya, siapa yang ngasih kan gitu. Itu kan penting buat kalau kita bisa kelola. Sebenarnya Islam ini kan masya Allah ya, kalau kita mau itu. Nah kita berusaha dari
dari infak, dari wakaf, dari zakat. Ini Wakaf itu harus barang itu. nggak harus juga, karena bisa wakaf tunai. Dia wakaf uang boleh gitu. Cuman wakaf uang dia harus terdaftar di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau yayasan sudah mengelola wakaf uang, dia harus terdaftar di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah itu bisa juga, misalkan yang utamanya ada orang wakaf tunainya kita buat seperti kita kerjasama sama Bang Asrul ya. Oh yang Asam Percikan. Asam Percikan. Nah kita kerjasama. Asam dari masjid. Ya. Dari masjid. Ya, masjid. Kita bilang ini, nah wakaf tunainya Bang Asrul, Bang Aples, dia mengelola wakaf tunai kita. Kemudian kelola usahanya. Nah ini nggak boleh berkurang nih, total istilahnya kan itu modal utamanya nggak boleh berkurang. Nah ini harus nanti kita kembangin. Nah kembangin itu nanti bisa buat operasional masjid, keuntungan yang ngurus gitu, keuntungan bisa buat yang ngurus wakaf itu, keuntungan bisa buat pengurus yayasan tuh boleh gitu. Kalau aneh nggak ngambil 1 sen pun dari yayasan, karena kita kan pendiri gitu. Pendiri itu sesuai aturannya tidak mengambil upah dari yayasan gitu, nggak bisa gitu, kecuali dia pengurus yayasan boleh, kayak ustadz yang ada di masjid kita kasih dia gaji gitu, kafalah setiap bulan kita kasih, ada 3 ustadz di Masjid Bambu gitu. Nah, wakaf tunai ini berarti yang seperti yang dikelola sama Bang Asrul yang sudah merasakan manfaatnya. Bisnisnya tetap Bang Asrul. Cuman wakaf ini harus ada tiap bulan ngasih ke masjid. Ya, jadi income masjid. Amalnya Bang Asrul. Bang Asrul udah berjuang di sini berarti kan di bisnis. Jadi lewat bisnisnya, karena dulu awal-awal saya naruh di responden di Facebook, kalau saya punya usaha yang bisa buat ini masjid apa ya gitu kan. Punya uang 10 juta, terus apa yang kira-kira bisa buat ini masjid, tuh banyak tuh ini yang bisa, bisnis yang bisa keuntungannya bisa buat operasional masjid gitu. Nah ternyata banyak tuh kan dari teman-teman Facebook tung. Nah salah satunya adalah Bang Asrul gitu, telepon ngobrol gini-gini, gimana kalau ayam nih, aneh udah punya banyak, lagi itu masih merek lain kan, bukan Asam Percikan gitu. Terakhir 9 ya ayam merek yang itu, merek sebelumnya. Coba aneh mau ini nih berjuang di sini di masjid, tapi aneh ngelola dananya gitu. Tapi pokoknya kita coba cari itu, alhamdulillah ternyata dari satu bisa terus Anda berkembang lagi. Emang udah pegangannya dia. Ya pegangan dia sampai membentuk dari merek itu ke merek yang sekarang Asam Percikan, terinspirasi dari Asyabul Yamin, karena kan masjidnya sono namanya Masjid Bambu Asyam. Yayasan aneh itu namanya Yayasan Asyabul Yamin, disingkat Asyam gitu. Kalau Asyabul Yamin udah banyak ternyata kan yang pakai itu kan. Nah, kita pakai nama yang agak sedikit. Masjid Bambu Asyam. Asyam itu Asyabul Yamin, golongan kanan. Kalau artinya, jadi kalau bahasa Inggrisnya right community. Wah, ya kan keren bahasa Inggris. Jadi dari impian, wacana, ending dapat ilmunya, masjid itu ternyata selain istilahnya bisa menghasilkan buat kegiatan masjid, dan manajemen masjid bikin masjid itu kita punya jadi dikelola yang bagus seperti yang gitu. Ya, jadi kita inginkan bahwa yang kita bawa tidak kebaikan yang kita bawa, tapi tidak juga merendahkan agama kita yaitu Islam itu. Gitu. Jadi kita ingin menaikkan juga dakwah kita ini sesuai dengan kekinian, dengan teknologi gitu ya, dengan informasi. Dari ke website, pakai nama yayasan gitu ya. Orang juga langsung masuk ke rekeningnya. Jadi kan faktor trust ya. Dan TikToknya nggak lama juga. Nggak lama dia bisa. Kan orang mungkin masih skeptis ya ketika mau menyumbang, lihat dulu, sosoknya siapa dan apa sih programnya gitu kan ya. Terus bener-bener nggak sih ada orangnya fiktif nggak kan gitu ya. Terus media sosialnya jalan nggak gitu kan. Iya. Wujudnya kalau saya mau ketik tulisan alamatnya bener ada gitu kan. Itu kan penting gitu kan agar ente kemas tuh ya. Ente kemas. Teknologi ya. Iya, begitu. Akhirnya yang luar biasanya dalam waktu 1 tahun, ente alhamdulillah. Iya. Ini murni memang pertolongan Allah ya. Jadi memang
membangun masjid ternyata sekarang ini buat pribadi ya, nah itu kalau orang bangun masjid mudah sebenarnya, yang susah itu membangun manusia gitu. jadi jadi kalau membangun fisik gampang, ternyata banyak tuh yang mau yang orang tuh nyumbang tuh bangun fisik gampang, ternyata banyak yang, tapi ketika bicara program, bicara membangun anak-anak, bagaimana anak-anak bisa pintar Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, ternyata malah kok ini juga jadi buat evaluasi juga buat kita semua nih sebenarnya, karena ketika kita bicara program pembangunan manusia gitu, nah itu nggak banyak yang tertarik, tapi kalau orang bangun fisik banyak yang tertarik. Jadi pas dia mulai masjidnya jadi merasa juga sih donatur masuk kan. Nah tapi tahap ya itu udah punya dana operasional ya, nah itulah makanya dia kembangin dengan usaha gitu. Jadi nggak cuman mengejar bahwa dengan fundraising dengan penggalangan dana aja, tapi kita ngembangin dengan usaha. Ya ini baru pengembangan dengan ini. Mudah-mudahan ke depan ada pengembangan usaha yang lain agar menopang operasional masjid gitu. Amin. Websitenya apa tak? Sekalian promosi di sini. Oh ya. Teman-teman bocor atau luar alumni STEM yang lain. Jadi bisa di website, ketik aja di Masjid Asyam di Google ya. Nanti akan ketemu masjidasyam.id gitu. Masjidasyam.id. Ya, jadi nanti akan medsosnya semuanya Masjid Asyam. Kalau di IG-nya Masjid Bambu Asyam. Ya, di IG-nya dan di Facebook-nya Masjid Bambu Asyam. Masjid Bambu Asyam. Iya. Ya, nanti yang mau berkunjung bisa langsung ke sana atau janjian sama Ustadz Lukiat dan janjian sama Bocor Channel buat kita sama-sama nge-vlog di sana. Boleh. Untuk yang emang pengen donasi masih terbuka ya? Ya, sangat-sangat terbuka. Donasi untuk secara istilahnya kita bekal di akhirat, bisa salah satunya lewat operasionalnya Masjid Bambu Asyam. Ya, alhamdulillah di sana juga masyarakatnya memang masyarakat yang butuh ya, sangat butuh banget. Jadi kalau segi pendidikan aja di sana paling susah, yang kita ajak naik ke SMP aja susah, paling rata di kelas 6 udah nggak mau ke sekolah lagi. Maka kita lagi bikin program nanti ke depan, program kelas jauh buat anak-anak di sana. Jadi kelas jauh itu mereka bisa paket A, paket C, bisa dapetin tuh buat kerja ya kan, buat program-program berikutnya lah. Iya. Gitu. Jadi sementara ini yang mengelola masih berdua ya? Masih berdua dan ada teman-teman sih, teman-teman ada teman-teman yang memang mau bantu di kita dari segi sosmednya, ada yang bantu gitu ya, dari segi nanti ada juga donaturnya gitu ya, ada yang saya udah setiap bulan, ada yang perusahaan kami siap untuk bantu masjid gitu ya, alhamdulillah. Jadi ini harus perjuangan sama-sama sih, karena kita bukan apa-apa ya, kita cuman jembatan aja gitu. Kita coba dari awal, kita cuman jembatan amal soleh banyak orang aja. Jadi saya juga jelasin ke masyarakat bahwa saya bukan, kalau datang saya bukan saudagar, orang kaya, bukan Bu, saya cuman jembatan aja gitu. Jembatan amal soleh banyak orang gitu. Orang-orang baik di luar sana, kita jembatani biar buat para ibu-ibu. Iya, sekarang ibu-ibu di sini mudah-mudahan terus doain gitu. Balas orang-orang yang donatur ini didoain tiap Jumatnya, malam Jumat didoain, dapat anak-anak yang ngaji nih, mudah-mudahan terus ngalir kan. Tugas kita mengalirkan pahala orang-orang yang wakaf di sini, sedekah di sini. Ya, tugas kita itu sebagai pengelola, ngalirin tuh pahala-pahalanya buat mereka. Al-Fatihahnya anak-anak ini, bacaan Al-Qur'annya anak-anak ini, ibu-ibu yang ngaji di sini juga, itu biar mereka dapat gitu. Tiap harinya dapat. Jadi itu yang kita inginkan gitu. Bentuk amanah tanggung jawab kita sebagai pengelola adalah menjalankan seluruh ini sesuai dengan apa yang syariat kita tuntunkan gitu ya, dan juga minimal kita juga sehat secara laporan. Jadi kita juga di pengawas kita ada pengawas syariah juga ada, yaitu Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA, beliau dari Badan Wakaf Indonesia, dan juga ada Tante itu juga dari OJK, juga dia membantu dari segi agar kita tetap strict ya dalam hal-hal yang sifat penggunaan dana wakaf, zakat. Kebetulan abang juga memang juga pernah di filantropi gitu ya, sekarang beliau di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, jadi paham atas dasar-dasar hukum yang sesuai dengan yayasan, kemudian peruntukan hal pemanfaatan ini, zakat kemana, wakaf kemana, infak kemana. Jadi kita strict dengan itu, karena itu bentuk
tanggung jawab kita bukan hanya ke masyarakat, tapi tanggung jawab kita kepada Allah juga kan, gitu. Kalau secara Allah baik, tanggung jawab secara manusia laporan bagus, tapi belum tentu menurut Allah bagus gitu kan. Nah itu yang harus kita evaluasi terus tuh, karena itu bagian. Jadi semua tercatat dengan baik, nggak ada semua pengeluaran nggak ada untuk misalkan fiktif gitu, nggak ada buat apa buat beli pulsa saya, nggak mungkin tuh, nggak ada tuh, nggak boleh, kan teraudit kan. Setiap pengeluaran 100 perak pun akan kita, ini untuk apa gitu. Dana nggak ada dia dadain. Nggak ada didadain ya. Wah, harus habis dada nih. Biar kelihatan habis. Nah itu. Dan kadang di masyarakat kita masih minim ya pelaporan keuangan yang sehat selama masjid. Nah itu kan jadi pelajaran buat kita nih, ya ini kan dana orang ya, dana umat, jadi harus kita juga peruntukan kita sampaikan kepada yang berhak juga gitu. Dan juga ini sebagai saya nggak mengurangi pahala saya sebagai penyampai, dan juga pahala orang juga tersampaikan dari yang sedekah juga, sama yang dapat manfaatnya juga sampai, saya juga mengelola sampai gitu. Nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang insya Allah semuanya akan jadi berkah buat semuanya. Karena itu yang prinsip yang dulu kami awal itu, dan itu memang perlu doa dari banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan didoain biar istiqomah nih, karena memang itu penting ya. Godaannya luar biasa emang, godaannya emang luar biasa. Itu yang saya yang selama ini jadi terus kita untuk, maka teman-teman, jadi hal-hal yang apa semua kita laporin. Kalau abang saya dapat dana atau saya semua lapor gitu, saling laporin gitu, saling laporin, saling mengingat, saling ngatain. Ya luar gitu. Biasa, mudah-mudahan Datuk Hiyat dan keluarganya sehat. Amin, amin. Ngurusin Masjid Bambu Asam dan lingkungan yang di Sulamakmur ya. Ya, ditunggu di sana semuanya ya teman-teman ya. Semua konser yang dimanapun, apalagi orang Cikarang, Monggol mampir ke sono. Bisa sambil tujuan destinasi touring itu, touring motor tuh kan teman-teman. Touring motor dan touring religi. Dan untuk kalau misalnya sana lah ya. Kalau nggak banyak banget, 10-15 orang bisa saya masakin. Bisa saya masakin lah insya Allah gitu.